hukum yang paling signifikan di dunia biasanya dikategorikan menjadi civil law dari Eropa kontinental yang berfokus pada pengkodean peraturan, dan common law dari tradisi Anglo-Saxon yang didasarkan pada keputusan hukum. Selain itu, ada juga sistem hukum lain seperti hukum Islam, hukum sosialis, hukum adat, atau sub-Sahara, serta sistem hukum campuran. Civil law banyak diterapkan di Eropa daratan dan common law lebih umum di negara-negara dalam Commonwealth. Sebelum itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baik Kamilia Izati Suroya dengan NIM D1A02510124. Di video kali ini saya akan membahas 4 dari 6 sistem hukum yang berlaku di dunia. Yang pertama ada civil law, common law, hukum Islam, dan hukum sosialis. Kita langsung saja membahas. Yang pertama ada civil law atau sistem hukum Eropa kontinental. Sistem hukum ini merupakan sistem hukum yang mengutamakan peraturan perundang-undangan tertulis dan kodifikasi sebagai sumber hukum utama, berakar dari hukum Romawi. Sistem ini menempatkan hakim sebagai penafsir undang-undang, bukan pembuat hukum, dengan tujuan utama mencapai kepastian hukum melalui hukum tertulis yang terstruktur. Sistem hukum civil law ini memiliki beberapa ciri mendasar. Yang pertama, hukum dituangkan secara sistematis dalam kode hukum. Yang kedua, hakim wajib menerapkan ketentuan undang-undang dalam setiap perkara. Yang ketiga, putusan hakim tidak menjadi sumber hukum yang mengikat secara umum. Dan yang terakhir, ada legislator, bukan hakim, dianggap sebagai pembentuk hukum utama. Civil law berasal dari tradisi hukum Romawi yang berkembang pada masa Kekaisaran Romawi. Bentuk paling monumental tradisi ini adalah Corpus Juris Civilis pada abad ke-6, sebuah kodifikasi hukum yang disusun atas pemerintah Kaisar Justinus. Karya besar tersebut membentuk pondasi sistem hukum yang logis, terstruktur, dan dapat diterapkan secara universal dalam pemerintahan kekaisaran. Perjalanan civil law berkembang dalam beberapa fase penting. Yang pertama, hukum Romawi klasik menekankan rasionalitas hukum dan memberikan struktur terhadap hubungan perdata, properti, dan kontrak. Yang kedua, kodifikasi hukum Eropa kontinental pada abad ke-18 dan ke-19. Negara-negara Eropa mengadopsi kodifikasi berdasarkan hukum Romawi, terutama Kode Sivil Napoleon, Prancis 1808. Yang kedua, Bürgerliches Gesetzbuch atau BGB, Jerman 1900. Yang ketiga, Codice Civil Italia 1865 dan direvisi pada 1942. Kodifikasi ini menginspirasi banyak sistem hukum di dunia. Penyebaran melalui kolonialisme dan pengaruh akademik, banyak negara Asia, Afrika, Amerika Latin mengadopsi civil law melalui kolonialisasi ataupun studi hukum di Eropa. Indonesia misalnya mengadopsi civil law melalui kolonial Belanda yang menganut sistem hukum kontinental. Pada saat ini, civil law menjadi sistem hukum yang paling banyak dianut di dunia, baik secara murni maupun campuran dengan elemen common law. Selanjutnya ada sistem hukum common law. Sistem hukum common law ini merupakan sistem hukum yang berlaku di negara-negara yang dulunya merupakan koloni Inggris. Sistem ini didasarkan pada keputusan-keputusan pengadilan yang telah diambil sebelumnya dari prinsip-prinsip hukum yang telah berkembang dari waktu ke waktu. Sistem hukum common law memiliki beberapa karakteristik utama. Yang pertama, sistem ini didasarkan pada presiden hukum, yang berarti bahwa keputusan-keputusan pengadilan sebelumnya menjadi dasar untuk keputusan-keputusan pengadilan di masa depan. Pengadilan harus mengikuti keputusan-keputusan yang telah diambil sebelumnya dalam kasus yang serupa, kecuali jika ada alasan yang kuat untuk mengubahnya. Hal ini memberikan stabilitas dan konsistensi dalam sistem hukum. Selanjutnya yang kedua, sistem hukum common law juga mengandalkan interpretasi hukum oleh hakim. Hakim memiliki peran yang sangat penting dalam sistem ini karena mereka harus menafsirkan undang-undang dan membuat keputusan berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang telah berkembang dari waktu ke waktu. Hal ini memungkinkan hukum untuk terus berkembang dan beradaptasi dengan perubahan sosial dan kebutuhan masyarakat mendatang.
Yang ketiga, sistem hukum common law juga menghargai prinsip keadilan dan kebebasan individu. Hakim memiliki kebebasan untuk keputusan yang adil dan berdasarkan fakta-fakta yang ada dalam kasus tersebut. Mereka juga harus mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum yang telah berkembang dari waktu ke waktu, seperti prinsip-prinsip keadilan dan kebebasan berbicara. Keempat, sistem hukum common law juga menghargai peran juri dalam proses hukum. Juri adalah sekelompok warga negara yang dipilih secara acak untuk mendengarkan bukti-bukti dalam kasus dan membuat keputusan berdasarkan fakta-fakta yang ada. Peran juri ini memberikan perspektif masyarakat dalam proses hukum dan memastikan bahwa keputusan yang diambil adalah keputusan yang adil. Common law adalah sistem hukum yang berakar dari Inggris pasca penaklukan Normandia pada tahun 1066, berfokus pada putusan hakim atau jurisprudence atau preseden dan tumbuh dari kebiasaan setempat. Dikembangkan melalui Curia Regis atau pengadilan raja pada abad ke-12 sampai ke-13. Sistem ini mengutamakan metode induktif dan stare decisis atau mengikatnya putusan terdahulu berlawanan dengan sistem civil law yang dikodifikasi. Selanjutnya yang ketiga ada hukum Islam. Hukum Islam atau syariat Islam merupakan sistem hukum yang bersumber dari wahyu Allah SWT dan sunnah Rasulullah. Hukum ini mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, baik hubungan dengan Allah atau hablum minallah maupun hubungan dengan sesama manusia atau hablum minanas. Tujuan utama hukum Islam adalah menegakkan keadilan, menciptakan kemaslahatan, dan menghindarkan manusia dari kemudaratan. Hukum Islam memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, bersumber dari wahyu atau ilaiyah. Hukum Islam berlandaskan utama pada Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW sehingga bersifat suci dan otoritatif. Yang kedua, komprehensif, mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik ibadah mahdah, hubungan langsung dengan Allah maupun muamalah atau hubungan sesama manusia dengan lingkungannya. Yang ketiga ada takamul atau sempurna. Hukum Islam bersifat final dan menyeluruh, mencangkup aturan yang tidak berubah-ubah dalam prinsip dasar akidah dan ibadah pokok. Yang keempat ada wasatiyah atau seimbang, mewujudkan keseimbangan antara kepentingan duniawi dan ukhrawi serta antara hak individu dan kepentingan sosial. Yang keempat ada harakah atau fleksibel, mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman melalui mekanisme ijtihad asalkan tidak melanggar prinsip dasar. Dan terakhir bersifat moralitas atau akhlak. Hukum Islam tidak memisahkan antara hukum dengan moral. Pelanggaran hukum juga berarti pelanggaran moral dan dosa. Sejarah hukum Islam yang pertama pada masa Rasulullah SAW pada tahun 610 sampai 632 Masehi. Masa ini adalah masa pembentukan yang dimana wahyu diturunkan langsung untuk menjawab berbagai persoalan, berpusat di Makkah yang bertentangan dengan akidah dan Madinah yang bertentang dengan sosial dan politik. Yang kedua ada masa sahabat 632 sampai 662 Masehi. Masa ini adalah periode Khulafaur Rasyidin yang memulai meluaskan hukum keluar jazirah Arab melalui ijtihad sahabat. Yang ketiga ada masa kodifikasi atau pembukuan Tab'in atau Imam Mahzab. Munculnya mazhab-mazhab fikih yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali yang menyusun metodologi hukum atau ushul fiqh. Yang terakhir masa takhlik dan modern. Periode ini berhentinya ijtihad independen dan lebih mengikuti imam mazhab sebelumnya, sehingga era counterpenter yang mencoba menyesuaikan hukum dengan tantangan zaman. Selanjutnya sejarah hukum Islam di Indonesia. Pada masa kerajaan Islam, hukum Islam diterapkan sejalan dengan politik raja dan bercampur dengan adat setempat. Selanjutnya masa penjajahan Belanda, di mana Belanda awalnya mengakui hukum Islam namun kemudian membenturkannya dengan hukum adat untuk melemahkan pengaruhnya.
Dan yang terakhir, pada masa kemerdekaan, hukum Islam berintegrasi ke dalam hukum nasional seperti dalam undang-undang perkawinan dan peradilan agama. Selanjutnya kita akan membahas hukum sosialis, yang dimana sistem hukum ini adalah sistem hukum keempat yang kita bahas, atau sistem hukum yang terakhir akan saya bahas di video ini. Sistem hukum sosialis adalah pendekatan hukum yang berakar dari prinsip-prinsip sosialisme yang berupaya mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat secara merata. Dalam sejarahnya, sistem hukum ini muncul sebagai reaksi terhadap ketimpangan yang dihasilkan oleh sistem kapitalis dan mulai diadopsi secara luas setelah Revolusi Rusia 1917. Sistem hukum sosialis kemudian berkembang di berbagai negara dengan penekanan pada peran sentral dan negara dalam mengelola sumber daya dan memperjuangkan kepentingan kelas pekerja. Asal-usul sistem hukum sosialis ini terkait erat dengan perkembangan sosialisme di abad ke-19, khususnya pemikiran Karl Marx dan Friedrich Engels yang mengkritik kapitalisme karena ketidakadilannya dan kesenjangan ekonomi. Sosialisme menawarkan alternatif, yaitu sistem ekonomi dan sosial yang mendorong pemerataan kekayaan dan menempatkan kesejahteraan sosial sebagai tujuan utama. Setelah revolusi Bolshevik 1917 di Rusia, Uni Soviet mengadopsi sistem hukum sosialis pertama yang bertujuan untuk menghapus hak milik pribadi atas alat produksi dan menempatkannya di bawah kendali negara. Sistem ini kemudian diikuti oleh negara-negara di Eropa Timur dan Asia Timur yang berhaluan komunis, serta negara-negara lain yang mengadopsi prinsip-prinsip sosialis meskipun tidak menganut sistem politik komunis. Seiring waktu, prinsip-prinsip sosialis dalam sistem hukum ini telah berkembang dan mengalami penyesuaian agar relevan dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing negara. Sistem hukum sosialis ini memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, ada pengaturan ketat atas pasar ekonomi dalam sistem sosialis, yang dimana negara berperan aktif dalam mengatur pasar dan menetapkan kebijakan ekonomi seperti penetapan harga dan distribusi barang. Pasar bebas yang diutamakan dalam kapitalisme tidak berlaku dalam sistem ini, di mana kebijakan ekonomi terencana dan dikontrol oleh pemerintah. Selanjutnya, yang kedua, kebijakan redistribusi untuk kesejahteraan sosial. Sistem hukum sosialis mendukung redistribusi kekayaan melalui pajak yang tinggi bagi individu yang kaya dan program-program jaminan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan. Hukum ini berlaku dirancang untuk mendukung sistem kesejahteraan seperti pendidikan gratis, layanan kesehatan, dan perumahan. Yang ketiga, ada sistem politik yang terpusat. Banyak negara sosialis menganut sistem politik yang lebih tertutup dan terpusat, seringkali dengan satu partai yang dominan atau berkuasa. Hal ini berbeda dengan demokrasi plural yang dianut negara kapitalis, di mana partai-partai politik bebas untuk berkompetisi dalam kompetisi. Dalam konteks ini, hukum digunakan sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas politik dan ideologi negara. Dengan berakhirnya penjelasan mengenai sistem hukum sosialis, maka berakhir pula penjelasan 4 dari 6 sistem hukum yang ada di dunia. Saya pamit undur diri, mohon maaf jika ada kesalahan dalam penggunaan kata, dalam penjelasan maupun dalam pengeditan video nantinya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekian, terima kasih karena telah menonton video saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semua.